Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hikam dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan membahas tentang bisnis, manajemen, dan manajemen pemasaran. Yang pertama adalah pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang bertujuan menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis. Ada 9. Yang pertama ada bisnis pertanian, contohnya seperti bisnis bawang merah, cabai, padi, dan juga tebu. Yang kedua ada bisnis produksi bahan mentah. Contohnya karet, kelapa sawit, logam, dan timah. Yang ketiga ada bisnis manufaktur, contohnya perusahaan sepatu dan kulkas. Yang keempat ada bisnis konstruksi, contohnya seperti pembangunan jembatan, perumahan, dan lain-lain. Yang kelima ada bisnis transportasi, contohnya seperti perusahaan mobil dan pesawat. Yang keenam ada bisnis komunikasi, contohnya seperti tower dan wifi. Yang ketujuh ada bisnis perdagangan, contohnya ekspor batu bara dan minimarket. Yang kedelapan ada bisnis finansial, contohnya seperti reksadana dan juga pinjaman online. Yang terakhir ada bisnis jasa, contohnya seperti jasa pengiriman, JNE, dan juga ojek online. Selanjutnya manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Jenis-jenis manajemen ada 8. Yang pertama ada manajemen strategi. Contohnya pembuatan visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, manajemen administrasi. Contohnya penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. Yang ketiga, manajemen organisasi. Contohnya manajer yang melakukan manajemen kerja kepada para karyawan. Yang keempat ada manajemen pemasaran. Contohnya menawarkan produk atau jasa melalui jaringan online, memberikan diskon paket desain. Selanjutnya ada manajemen produksi. Contohnya proses ekstraktif atau pada perusahaan pertambangan batu bara dan juga timah. Selanjutnya manajemen waktu. Contohnya menjadwal setiap hal yang akan dilakukan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, contohnya memperkerjakan sumber daya manusia sesuai kemampuan dan skill. Yang terakhir ada manajemen risiko, contohnya menargetkan hasil yang lebih besar daripada risiko yang didapat. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep pemasaran modern ada 5. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai barang-barang yang tersedia di berbagai tempat dan juga murah. Contohnya seperti makanan ringan.
Yang kedua, konsep produk. Di sini konsep produk ini perusahaan akan memproduksi produk yang bermutu dan berkualitas. Contohnya seperti perusahaan ponsel. Yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep ini memberitahu konsumen tentang produk yang sudah dipasarkan melalui berbagai cara promosi. Contohnya promosi melalui media sosial dan juga pamflet, bisa juga melalui penyebaran brosur. Yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep ini menghasilkan produk yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dan produsen mendapatkan untung. Dengan melakukan pemasaran seluas-luasnya akan memberikan visibilitas produk yang lebih dikenal oleh konsumen. Contohnya adalah perusahaan perbankan. Yang terakhir ada konsep sosial. Perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen tetapi juga masyarakat. Jadi menyeimbangkan antara keuntungan dan juga keinginan konsumen dan kesejahteraan. Contohnya seperti Indomie, perusahaan Indomie yang telah dikenal luas sebagai aset negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.